Mungkin Anda pernah mendengar tentang pulau sampah raksasa di lautan, atau tentang penyu malang dan sedotan. Bahkan mungkin tentang bagaimana plastik ditemukan dalam perut ikan yang kita makan. Krisis plastik mendapat banyak perhatian, tapi berita utamanya biasanya hanya berfokus pada plastik yang dibuang ke lingkungan. Dan itu belum seberapa. Sebenarnya, plastik memiliki sebuah siklus hidup yang tidak terlihat, yang berbahaya bagi manusia dan bumi dari awal hingga akhir. Mari kita mulai dari awal. Plastik terbuat dari bahan bakar fosil, seperti minyak atau gas alam. Mengambil dan mengubahnya menjadi plastik dapat mengakibatkan polusi. Polusi yang sebagian besar menimpa masyarakat marginal yang tinggal di sekitarnya. Saat kita mulai bisa mengurangi penggunaan minyak dan gas dalam kehidupan sehari-hari, industri bahan bakar fosil justru menemukan kehidupan dalam plastik. Kenyataannya, perusahaan minyak dan gas tengah menggandakan produksi plastik dengan rencana untuk membangun atau memperluas lebih dari 300 pabrik petrokimia di Amerika Serikat pada tahun 2025. Padahal, mereka sudah memproduksi plastik lebih dari yang sudah ada. Jadi, kemanakah semua plastik itu? Sebagian besar dialirkan ke wilayah pemasaran baru, seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Karena tidak seperti kategori produk lainnya, plastik tidak dikendalikan oleh permintaan, melainkan penawaran. Perusahaan seperti Unilever, Nestle, dan Procter & Gamble tengah memasarkan produk plastik sekali pakai secara besar-besaran ke seluruh dunia. Perusahaan tersebut memasuki kawasan seperti Indonesia, tempat saya tinggal, dan menjual produknya ke masyarakat yang tidak siap untuk berurusan dengan plastik. Mungkin mereka terbiasa menggunakan kemasan alami. Mungkin juga mereka tinggal di pulau kecil, di mana tidak ada sistem pengumpulan sampah. Selain itu, negara-negara maju juga membuang sampah plastik ke kawasan negara-negara tersebut. Ketika semuanya digabungkan, tidak heran begitu banyak plastik yang mencemari lingkungan. Dan secara keseluruhan, kesanalah sebanyak 32% kemasan plastik dibuang. 40% terbuang ke TPA, di mana plastik menggunung dan harus diatasi generasi mendatang. Dan 14% dibakar. Insinerasi adalah bisnis yang buruk. Dia menghasilkan asap racun dan abu terbang. Fasilitas super mahal ini membutuhkan plastik untuk membakar yang lainnya. Bagaimanapun juga itu minyak dan gas. Jadi mereka menginginkan lebih banyak plastik. Kemudian ada daur ulang. Sayangnya itu bukan solusi seperti yang dipikirkan banyak orang. Hanya 14% kemasan plastik yang didaur ulang. Dan hanya 2% yang didaur ulang secara efektif. Yang artinya bisa menjadi sesuatu yang berguna seperti sebelumnya. Sisanya diolah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Dan sebagian besar plastik daur ulang hanya didaur ulang sekali sebelum berakhir di TPA, insinerator, atau lingkungan. Jadi, ternyata kita tidak bisa membakar, mengubur, atau mendaur ulang untuk mengatasi masalah ini. Kita tidak bisa hanya mengangkut semua plastik dari lingkungan. Hal itu seperti mencoba mengosongkan bak mandi dengan sendok teh saat keran air tetap menyala. Jadi, bagaimana kalau kita matikan kerannya dengan mematikan mesin pembuat plastik? Yaitu dengan memberlakukan kebijakan yang akan menciptakan perubahan sistemik. Seperti menghapus bertahap plastik sekali pakai yang paling banyak mencemari, menghentikan subsidi bahan bakar fosil yang mengisi bahan bakar perusahaan besar plastik, dan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas sampah plastik mereka. Itulah cara kita mewujudkan visi untuk menciptakan masa depan bebas sampah, di mana semua produk dan kemasan dapat digunakan atau diperbaiki, didaur ulang secara efektif atau dibuat kompos, dan pada akhirnya kita mampu menciptakan sistem ekonomi sirkular berkelanjutan untuk manusia dan bumi. Kunjungi storyofplastic.org untuk belajar lebih lanjut dan lakukan aksi.